Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwati wa akhawati fid din, para pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sudah mengenal apa itu wazan. Yang ini menjadi kemudahan belajar bahasa Arab untuk mengetahui bahwa banyak di antara kosakata bahasa Arab yang berpola wazan sama. Kemudian kita akan mengenal bahwa fi'il yang merupakan kata kerja ini nantinya akan menjadi pembahasan penting dalam kajian ilmu sharaf lantaran fi'il ini adalah kata dasar untuk terbentuknya kosakata-kosakata lain yang beragam bentuknya. Yang beragam bentuk. Sehingga pembahasan kali ini adalah tentang wazan-wazan atau bentuk-bentuk timbangan, bentuk-bentuk pola kata yang menjadi timbangan untuk kosakata-kosakata bahasa Arab berjenis fi'il sebagai kata dasarnya. Di mana ada 22 bab, 22 wazan, 22 pola dalam ilmu tasrif dasar yang harus kita ketahui. Mereka terkelompokkan kepada 4 bagian. Terklasifikasi kepada 4 bagian, 4 kelompok. Sebagaimana kita dapat melihat, kelompok pertama adalah thulathi mujarrad, ya, yaitu wazan untuk fi'il yang berunsurkan 3 huruf asli. Maksudnya adalah bahwa huruf-huruf yang menyusun kalimat tersebut, huruf-huruf yang menyusun fi'il-fi'il itu adalah huruf-huruf asli, bukan tambahan. Ya, bukan tambahan. Kelompok ini, thulathi mujarrad, ada 6 pola wazan. 6 bab. Yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu. Yang keempat fa'ila yaf'alu. Yang kelima fa'ula yaf'ulu. Yang keenam fa'ila yaf'ilu. Sepintas bila kita memperhatikan dari jauh, keenam pola ini jelas memiliki kesamaan bentuk. Namun hanya pada huruf-hurufnya saja. Tidak pada harokatnya. Atau tidak pada sebagian harokatnya. Antum bisa perhatikan, pola 1 sampai pola 3, fa'ala, fa'ala, fa'ala. Tetapi untuk kalimat keduanya bukan yaf'ulu semua. Melainkan wazan bab pertama, fa'ala yaf'ulu dengan dhammah untuk kalimat kedua. Kemudian yang pola kedua fa'ala yaf'ilu dengan harakat kasrah untuk ainnya. Kemudian yang pola ketiga dengan harakat fathah untuk ainnya. Sehingga tidak sama bila kita benar-benar memperhatikan dengan jeli, tidak sama antara pola 1 dengan 2, 2 dengan 3. Begitu pula 3 dengan 4. 3 dengan 4. Lihat bagaimana kalimat 3 dengan 4 bedanya ada pada kalimat pertamanya. Pola ketiga fa'ala yaf'alu, tetapi pola keempat fa'ila yaf'alu untuk kalimat pertamanya dengan kasrah di ain, fa'ila yaf'alu. Kemudian bab kelima fa'ula yaf'ulu dengan dhammah pada ainnya, keduanya ain, u'u. Adapun pola keenam fa'ila yaf'ilu dengan kasrah semuanya, i, fa'ila yaf'ilu. Maka beda antara pola 1 sampai pola 6 ya terhadap masing-masing mereka. A'u, a'i, a'a, i'a, u'u, i'i. Nah, bisa antum perhatikan. Nah, ini kita hafal dengan baik. Kita fahami dengan baik. Dan kita bisa melihat contoh mauzun di antara contoh mauzunnya. Ya. Misalkan pola bab pertama fa'ala yaf'ulu, contohnya kataba yaktubu. Sesuai. Ya. Sesuai antara mereka. Kataba yaktubu sesuai dengan fa'ala yaf'ulu.
Kemudian ghasala yaghsilu sesuai dengan kalimat fa'ala yaf'ilu. Pas dalam pola wazannya, dalam susunan hurufnya dan harokatnya, walaupun memang huruf berbeda karena memang ini adalah timbangannya. Ya. Inilah mereka sulasi mujarrad. Demikian pula dengan sulasi mazid. Yang sulasi mazid ini terbagi kepada 3 bagian. Tentunya kita harus tahu dulu apa itu sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad adalah berunsurkan 3 huruf asli, sedangkan sulasi mazid berunsurkan 3 huruf asli namun sudah mengalami penambahan huruf lain. Sehingga ada huruf tambahan yang terdapat dalam kalimah-kalimah berpola sulasi mazid. Ya. Mereka terbagi kepada 3 bagian lagi. Yang pertama sulasi mazid bi harfin. 3 huruf asli plus 1 huruf tambahan. Ini ada 3 pola. Mereka adalah af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Af'ala yang merupakan huruf tambahan adalah hamzah qat'i di depan kalimat af'ala. Contohnya misalkan akrama. Maka huruf tambahnya adalah hamzah qat'i di depan kalimat akrama. Itu contoh mauzunnya. Kemudian pola kedua, fa'ala. Ya, huruf tambahan dalam kalimat tersebut adalah ain. Sehingga ada 2 ain dalam ain bertasydid tersebut. Ya. Adapun pola berikutnya fa'ala, huruf tambahannya adalah huruf alif. Alif mad setelah fa. Fa'ala. Contohnya rasala. Demikian dengan pola-pola wazan yang lain untuk sulasi mazid daripada pola wazan tasrif. Ya. Anda bisa lihat sulasi mazid memiliki 5 bentuk wazan. Ya, sulasi mazid bi harfain, sulasi mazid bi harfain. 3 huruf asli plus 2 huruf tambahan dengan 2 huruf tambahan. Ini ada 5 pola. Sulasi mazid bi thalathati ahruf, 3 huruf asli dengan 3 huruf tambahan. Ini memiliki 4 bentuk pola wazan. Sulasi mazid bi harfain, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Tafa'ala huruf tambahnya adalah huruf ta, kemudian ain dalam huruf ain bertasydid. Tafa'ala huruf tambahnya adalah ta, kemudian alif maddiyah. Ifta'ala huruf tambahnya adalah hamzah wasal di depan ifta'ala. Kemudian huruf ta di tengah setelah huruf fa sukun. Kemudian infa'ala huruf tambahnya adalah hamzah wasal dan nun sukun. Adapun if'alla huruf tambahnya adalah hamzah wasal di depan dan lam dalam lam yang bertasydid. Ya. Istaf'ala huruf tambahnya adalah hamzah wasal di depan, kemudian sin, kemudian ta. If'awwala huruf tambahnya adalah hamzah wasal di depan, kemudian wawu double, ada 2 wawu. Kemudian if'aw'ala huruf tambahnya adalah hamzah wasal di depan, kemudian wawu sukun, kemudian ada ain setelahnya. Ya. Kemudian if'ala huruf tambahnya adalah hamzah wasal di depan, kemudian alif maddiyah dan lam di antara 2 lam yang tertulis dalam lam bertasydid. Sejatinya memahami huruf tambahan mudah, ikhwan dan akhwati fiddin, para pendengar a'azani Allah wa iyyakum. Cukup mudah. Bagaimana cara mengetahui huruf tambahan daripada kalimah-kalimah baik itu mauzun ataupun wazannya? Adalah dengan melihat dahulu mana yang merupakan fa fi'il, kemudian mana yang merupakan ain fi'il, mana yang merupakan lamul fi'il. Kalau kita sudah bisa menebak mana di antara huruf-huruf tersebut yang menjadi 3 unsur ini, 3 posisi ini, maka silahkan disimpulkan apakah ada huruf tambahan di kalimat tersebut ataukah tidak. Bila ada, manakah huruf tambahannya? Ya. Contoh saja misalkan kalimat ta'allama. Anda bisa lihat di halaman atau di contoh sulasi mazid bi harfain. Halaman 15. Kalimat ta'allama. Kalimat ta'allama Anda bisa menebak bahwasannya fa fi'ilnya adalah huruf ain. Kemudian lam, kemudian mim. Sehingga huruf tambahannya adalah huruf ta dan lam di antara 2 lam yang ada. Ya. Seperti itu. Kemudian kelompok 3 yaitu rubai mujarrad, yaitu apa yang berunsurkan 4 huruf asli, ya.
4 huruf tapi semuanya asli, tidak ada yang tambahan. Yaitu mereka adalah satu pola. Fa'lala. Contohnya tarjama. Ya, seluruhnya ini huruf asli fa'lala. Kemudian yang kelompok keempat adalah ruba'i mazid. 4 huruf asli dengan huruf tambahan. 4 huruf asli dan ada padanya huruf tambahan. Ini terbagi kepada 2. Mazid biharfin dan mazid biharfain. Mazid biharfin yang memang ada tambahan 1 huruf. Adapun mazid biharfain mengalami penambahan 2 huruf tambahan. Mereka adalah tafa'alala untuk mazid biharfin, 1 pola saja. Adapun 2 pola untuk mazid biharfain yaitu if'anlala dan if'alalla. Ya. If'alalla dan if'anlala. Akhwati wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Fahamilah seluruh pola-pola wazan berikut, namun sebatas sebagai pengenalan terlebih dahulu, karena insyaallah kita akan bertemu dalam halaman-halaman berikutnya dan mendalami mereka masing-masing satu persatu tentang kalimat-kalimat turunannya yang terbentuk daripada bab-bab wazan tersebut. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.